dikatakan di situ bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Ini yang kita sudah ambil alhamdulillah di pembahasan sebelumnya. Sekarang kita tinggal baca pembahasan. Lihat di kolom pertama al-asma wal af'al, isim dan fi'il. Yang pertama al-ismul musanna. Yang pertama adalah terkait dengan isim musanna. Atau isim mufrad? Antum sudah buka? Baik. Isim mufrad. Lihat misal contohnya ja'al waladu. Contohnya adalah ja'al waladu. Ja'al waladu. Alamah tandanya adalah ad-dhammah. Artinya kalau dia dirofa, tandanya adalah apa? Dhammah. Kalau dia dinasab, lihat di bab al-mansub. Di kolom al-mansub. Misal contoh ra'aitul walada. Alamah tandanya adalah al-fathah. Fathah. Iya. Terus di kolom al-majrur. Contoh marartu bil waladi. Alamah tandanya adalah al-kasra. Kasra. Kalau dia dijer, tandanya apa? Kasra. Di bab kolom yang al-majzum kosong. Karena tidak ada isim mufrad yang dijazm. Tidak ada isim mufrad yang dijazm. Isimul musanna. Di al-marfu contoh ja'al muslimani. Ja'al muslimani. Alamatnya kalau dia dirofa adalah al-alif. Di mansub lihat ra'aitul muslimaini. Ra'aitul muslimaini. Tandanya adalah al-ya. Kalau dia nasab tandanya ya. Di al-majrur lihat marartu bil muslimaini. Sama juga tandanya adalah apa? Al-ya. Tandanya juga adalah al-ya. Iya. Jadi kalau antum mau bahasakan dengan pendek, isim musanna marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Yang ketiga ada nama jam'ul mudzakkar salim. Ada namanya jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Ini antum juga sudah tahu alhamdulillah. Contoh ja'al mu'minuna dirofa. Tandanya adalah waw. Ra'aitul mu'minina dinasab. Tandanya adalah ya. Marartu bil mu'minina dijer. Tandanya ya. Jadi jamak mudzakkar salim dirofa dengan tanda waw, dinasab dan dijer dengan tanda ya. Yang berikutnya ada namanya jam'ul muannats salim. Contoh ketika dirofa ja'at muslimatun. Tandanya adalah dhammah. Ra'aitu muslimatin. Tandanya kalau dinasab kasra. Marartu bi muslimatin. Tandanya kalau dijer kasra. Jadi dia dirofa dengan dhammah, dinasab dan dijer dengan kasra. Itu jamak muannats salim. Yang ketiga jamu taksir. Yang anak katakan dulu bahwa tandanya adalah sama dengan isim mufrad. Maksudnya contoh dirofa ja'al auladu. Tandanya adalah dhammah. Ra'aitul aulada. Tandanya adalah al-fathah. Marartu bil auladi. Tandanya adalah apa? Kasra. Nah, ini beda semua tiga-tiganya. Rofa, dhammah, nasab, fathah, jer, kasra. Yang berikutnya adalah al-asmaul khamsah. Tinggal hafal ya, tinggal dibaca saja ini. Karena kita sudah selesai di papat. Al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Ketika dirofa, contohnya ja'a abuka. Tandanya adalah waw. Ketika dinasab, ra'aitu abaka. Tandanya adalah alif. Ketika dinasab. Ketika dijar, marartu bi abika. Tandanya adalah apa? Ya. Ketika dijar. Ya, kiaskan sisanya yang lain. Di asmaul khamsah. Ini kan contohnya cuman abu. Tinggal dimasukkan yang lain ke sini. Yang berikutnya ada namanya al-ismul maksur. Isim maksur. Isim yang akhirnya alif. Contoh ja'al fata. Ternyata kalau dirofa. Contohnya ja'al fata. Tandanya adalah ad-dhammal muqaddar. Dhamma yang disembunyikan. Ya. Nanti di buku kedua baru anak kasih insyaallah
dan ada dikasih sama penulis nanti alasannya kenapa disembunyikan. Untuk tahap dasar cukup tahu dulu bahwa isim maksur kalau dirofa adalah tandanya dhamma muqaddarah. Itu tahap awal namanya. Tidak perlu pikirkan alasannya. Iya. Kalau binasab contohnya ra'aitul fata, tandanya adalah al-fathatul muqaddarah. Fathah juga yang disembunyikan. Marartu bil fatah ketika dijar, tandanya adalah al-kasratul muqaddarah. Kasroh yang disembunyikan. Kasroh yang disembunyikan. Yang berikutnya ada namanya al-ismul manqus. Isim manqus. Isim yang akhirnya adalah ya. Contoh ja'al qadi. Kalau dirofa, tandanya adalah ad-dhammal muqaddarah. Masih dhamma yang disembunyikan. Ra'aitul qadiyah. Tandanya adalah fathah. Nampak. Ya, nanti di buku kedua insyaallah baru kita akan tahu kenapa bisa nampak ketika fathah. Paham kan? Di sini saya cuma ingin menekankan alamatnya kalau dirofa dhamma muqaddarah. Kalau dinasab fathah nampak. Kalau dijar marartu bil qadi, tanda jarnya adalah kasratul muqaddarah. Kasrah yang disembunyikan. Kasrah yang disembunyikan. Yang berikutnya ada namanya al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Ini ada catatan terakhir sebentar setelah tabel. Isim yang tidak bertanwin. Kalau dirofa contohnya ja'at Aisyatu, tandanya adalah dhammah. Kalau dinasab contohnya ra'aitu Aisyata, tandanya adalah fathah. Kalau dijar contohnya marartu bi Aisyata, tandanya juga ternyata adalah apa? Fathah. Paham kan? Tandanya juga adalah fathah. Jadi dia dirofa dengan dhamma, nasab, jar dengan fathah. Iya. Yang berikutnya langsung masuk ke fi'il. Al-fi'ilul mudhari shahihul akhir. Hanya fi'il mudhari yang di i'rab, yang bisa berubah harokat. Pertama ada namanya fi'il mudhari shahih akhir. Contohnya tubuh. Dirofa. Ketika dia dirofa, tandanya adalah dhamma. Ketika dia dinasab, lan yaktuba, tandanya adalah fathah. Di jar dia tidak ada. Di jazm, contohnya lam yaktub, ternyata tandanya kalau sahih akhir adalah sukun. Adalah sukun. Kita masuk di fi'il mudhari mutal akhir. Pertama mutal waw, alif dulu. Yardo. Kalau dia dirofa, tandanya adalah dhammal muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan. Lan yardo. Kalau dinasab, tandanya adalah al-fathatul muqaddarah. Fathah yang disembunyikan. Lam yardo. Ternyata kalau dia dijazm, tandanya adalah hatful alif, penghilangan alif. Ya, ketika dia mutal waw, yad'u. Ketika dia dirofa, ternyata tandanya adalah dhammatul muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Lan yad'uwa. Kalau dia dinasab, tandanya adalah fathah, nampak. Nanti ada alasannya insyaallah di buku kedua. Iya. Ketika dia dijazm lam yad'u, ternyata penghilangan waw alamatnya adalah dijazm dengan hatful wawi. Penghilangan waw. Kalau mutaliyah yahdi, kalau dia dirofa, ternyata tandanya ad-dhammal muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Kalau dinasab lam yahdiya, tandanya adalah fathah nampak. Kalau dijazm lam yahdi, ternyata tandanya adalah penghilangan ya. Ini yang disingkat dengan penghilangan huruf terakhir. Ini semua ini, kalau ini kan dirinci. Penghilangan alif, kalau alif penghilangan waw, kalau waw penghilangan ya, kalau iya. Dibahasakan secara umum hatful akhir. Penghilangan huruf terakhir. Penghilangan huruf terakhir. Iya bisa waw, bisa ya, bisa alif. Sekarang af'alul khamsah. Ketika dia dirofa yaktubuna, tanda rofanya adalah subutun nun, tetapnya nun. Ketika dia dinasab contohnya lan yaktubu, tanda nasabnya ternyata adalah hatfun nun, penghilangan nun. Ketika dijazm lam yaktubu, juga tandanya adalah hatfun nun, penghilangan nun. Jadi dia rofa dengan tetapnya nun, itu cirinya. Nasab dan jazm adalah dengan penghilangan nun. Faedah. Ini khusus ismul ladzi la yansarif. Khusus ismul ladzi la yansarif. Faedah ini.
Ismul ladzi la yansarif dijer dengan tanda fathah, ya kan? Yang marartu bi Aisyata. Amin. Di papan kemarin kita contohkan min Aisyata. Amin. Ismul ladzi la yansarif dijer dengan tanda fathah apabila terpenuhi dua syarat. Jadi itu dia tidak selamanya dijer dengan fathah. Dijer dengan fathah kalau terpenuhi dua syarat. Kalau salah satunya saja gugur, batal, maka tidak jadi. Dijer dengan fathah. Kembali ke asalnya. Apa asalnya ismul ladzi la yansarif? Kan isim mufrad atau jamak taksir. Kan itu yang Anda bilang dulu. Isim yang tidak bertanwin ini adalah isim mufrad atau jamak taksir. Ya kalau tidak terpenuhi ini syarat, kembali ke asalnya. Yaitu dijer dengan apa? Kasroh seperti isim mufrad. Atau seperti jamak taksir. Kembali ke asalnya. Apa syaratnya? Pertama, tidak kemasukan alif dan lam. Tidak ada alnya. Kapan kata yang tidak bertanwin masuk al, batal. Ini syaratnya tidak boleh ada al. Anda paham ini? Misalnya Umaru, tidak bertanwin. Masuk huruf jar an Umaro, min Umaro, paham gak ini? Tapi kalau ada alnya, al Umaru, kemasukan huruf jar, maka kembali ke kasroh. Amin. Misalnya marortu bil umari. Anda paham ini? Kenapa? Batal. Syaratnya kan ada apa? Tidak boleh ada al. Sekarang ada apanya? Alnya, maka batal. Jelas ini? Jelas ini? Ini syarat pertama. Tidak boleh ada al. Kalau ada, batal. Kembali ke asal. Jelas ini? Amin. Jelas ya? Syarat kedua. Tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Yaitu bukan mudhaf. Yang di dalam kurung ini mungkin bagi orang yang baru sekali belajar ilmu nahwu agak sulit untuk memahami apa itu mudhaf. Karena nanti ada pengertian mudhaf di pembahasan tahap ketiga. Yang penting di awal ini, jangan baca yang di dalam kurung. Kalau sebagai pemula yang baru belajar. Baca saja yang tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Yaitu dia datang sebagai penghujung kalimat. Tidak ada lagi setelahnya kata lain yang disandarkan kepadanya. Paham ini? Contoh yang terpenuhi syarat. An Aisyata. Ada alnya? Ada idhofahnya? Disandarkan kepada kata lain setelahnya? Kan enggak. Berarti dijar dengan apa ini? Fathah. Ya. Sholaitu fi masajida. Masajida termasuk isim yang tidak bertanwin. Paham gak ini? Sekarang dia dijar dengan apa ini? Fathah. Terpenuhi syaratnya? Kita perhatikan dulu. Ada al? Enggak. Ada yang disandarkan setelahnya dia? Enggak juga. Maka dia dijar dengan apa? Fathah. Jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat tersebut di atas, maka kembali dijer dengan kasroh. Lihat contohnya. Sholaitu fil masa. Baca apa ini? Sholaitu fil masa. Jida atau jidi? Kenapa? Tapi ada yang baca jida. Tidak lihat alif? Kan ada alnya. Kalau ada alnya langsung ada di kasroh. Amin. Lihat contoh yang sudah terpenuhi yang kedua. Disandarkan kepada kata lain setelahnya. Lihat. Sholaitu fi masajidil muslimin. Saya sholat di masjid-masjidnya kaum muslimin. Berarti masjid ini disandarkan kepada siapa? Al-muslimin. Maka dia kembali dijar dengan apa? Kasroh. Tapi kalau tidak ada al-muslimin. Apa? Fi masajidah. Paham kan ini? Jelas ini? Ini secara singkat untuk ismul ladzi la yansarif. Ini sengaja disinggung dari awal supaya nanti tidak kesusahan ketika datang nanti. Amin. Ini yang perlu. Ini hanya untuk ismul ladzi la yansarif. Yang lainnya aman, yang di tabel itu. Jadi untuk ismul ladzi la yansarif. Ini harus perlu diperhatikan dia. Masalahnya keluar dari asal.
Asalnya namanya isim mufrad itu dijar dengan apa? Kasroh. Kan begitu. Tiba-tiba dia dijar dengan fathah. Kalau tidak bertanwin. Bang, itu kalau terpenuhi berapa syarat? 2. Pertama, tidak beral. Kedua, tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Kapan beral atau disandarkan kepada kata lain setelahnya? Batal. Kembali dijar dengan apa? Kasroh. Ini alhamdulillah selesai. Iya. Pembahasan di tabel ini. Insya Allah besok kita masuk di babul bina, tapi ini masih tahap kedua. Ini baru kata-kata yang berubah. Mulai besok insya Allah kita masuk di pembahasan al-bina, kata-kata yang tidak berubah. Ini masih tahap kedua juga. Ya, masih tahap kedua. Lawan dari kata yang berubah, ada namanya kata-kata yang tidak berubah. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok.